Halo pemirsa, senang sekali kami berdua bisa menemani Anda kembali di akhir pekan ini. Dari studio VOA di Washington DC kami menyampaikan reportase weekend dengan berbagai berita-berita menarik dan informasi yang berguna bagi kita semua. Bersama saya Yan Umar dan Aryatna Budianto. Apa kabar pemirsa? Semoga weekend ini semua kegiatan berjalan lancar dan menyenangkan dan kita mendapatkan anugerah kesehatan yang baik. Nah, soalnya saya banyak event nih weekend ini. Apa? Antara lain adalah arisan. Tapi kalau di sini arisannya sama teman-teman, iya. Sama teman-teman iya. dan pemirsa pasti juga di akhir pekan ini mungkin ini lagi nonton di acara sela-sela waktu arisan sama keluarga. Dan mungkin nonton bareng juga nggak apa-apa. Ada banyak informasi dan juga berita-berita ringan yang akan kami sampaikan di reportase weekend. Lebih dari 150 produk gagal dari seluruh dunia dipamerkan di sebuah museum baru di Washington DC. Meski gagal, banyak di antaranya yang membuka jalan bagi inovasi-inovasi yang lebih baik dan lebih sukses. Bersekolah imersi dan dibesarkan dalam budaya Indonesia membuat Milin Kawinata atau Mili fasih 3 bahasa dan tidak disengaja mengantarnya masuk ke industri hiburan Amerika. Lewat film pertama yang dibintanginya, Closing Dynasty, diaspora cilik yang bermukim di Los Angeles ini memenangkan sejumlah penghargaan bergengsi dalam kategori film pendek. Berlatar belakang engineering, Irmandi Wicaksono, mahasiswa S3 di Massachusetts Institute of Technology, tampilkan instalasi seni dan teknologi. Berjudul Living Network Pavilion, ia memperlihatkan simbol budaya Indonesia di atas kain arsitektur di event seni Burning Man Black Rock City, Nevada. Pemirsa, tim junior bulu tangkis Indonesia baru-baru ini bertanding di Amerika menghadiri sebuah event yaitu BWF World Junior Mixed Team Championship yang juga dikenal sebagai Piala Suhandinata. Tim Indonesia bertarung dengan berbagai tim-tim nasional lainnya memperebutkan juara dan ini berlangsung sangat sengit ya pertempurannya. Betul, iya seru sekali. Setelah unggul dari Perancis dan juga Taiwan, tim junior Indonesia meraih posisi kedua dikalahkan oleh tim dari Tiongkok dalam Suhandinata Cup tahun ini. Kita ikuti liputan selengkapnya. Dari Stadium Olahraga The Podium di Spokane, negara bagian Washington, tim nasional bulu tangkis junior Indonesia meraih posisi kedua dalam turnamen Suhandinata Cup. Tim junior bulu tangkis Indonesia kalah dari Tiongkok 3-1 dalam kejuaraan dunia bulu tangkis junior ini. Poin pertama Tiongkok diraih oleh pasangan ganda campur yang melawan Jonathan Ferrell Gosal dan Priscilla Venus Elsadai 21-19, 21-14 untuk Tiongkok. Tunggal putra Alwi Farhan lewat rubber set atas Hu Chen An menyeimbangkan posisi Indonesia 21-15, 19-21, 21-13. Di tunggal putri, Tiongkok kembali merebut poin lewat kemenangan Su Wenqing atas Mutiara Ayu Puspitasari 21-12, 19-21, 21-11. Babak ganda putra dimenangkan Tiongkok 21-16, 21-16. Sebelumnya, timnas Indonesia menekuk lutut Prancis di perempat final grup 3-1 dan menebas tim Taiwan 3-0 dalam semifinal sebelum maju ke final yang berlangsung Sabtu siang waktu setempat.
Animo warga Amerika Serikat terhadap bulu tangkis memang tidak sebesar olahraga lain atau olahraga raket lain seperti tenis, dan yang sedang naik daun adalah pickleball. Namun keterisian stadium The Podium untuk turnamen junior ini tak sedikit warga lokal yang juga hadir dan mengikuti pertandingan dari awal hingga akhir. Ini bukan merupakan pertama kali tim Indonesia bertemu melawan tim Tiongkok dalam kejuaraan beregu campuran junior atau Suhandinata Cup yang sejak pertama kali digelar pada tahun 1992. Tiongkok memegang rekor pemenang terbanyak sebanyak 13 kali dan kali ini 14 kali, sementara Indonesia menang sekali pada tahun 2019 yang berlangsung di Rusia. Setelah turnamen ini, tim junior Indonesia akan ikut berpartisipasi dalam kejuaraan pemain tunggal yang berlangsung juga di Spokane, Washington dari tanggal 3 hingga 8 Oktober mendatang. Dari Spokane, negara bagian Washington, Virginia Gunawan, Alam Burhanan, dan Valdia Baraputri, VOA. Tim junior Indonesia sudah lama tidak menduduki posisi yang elit di junior pertandingan seperti ini, tapi tahun 2023 ini berhasil menduduki grup untuk nomor 2. Betul. Dan juga untuk tunggal putranya Ya. menjadi pemenang. Sukses terus untuk tim bulu tangkis junior Indonesia. Masih banyak liputan lainnya, jangan kemana-mana, stay tune di Reportase Weekend. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Reportase Weekend dari studio VOA di Washington DC. Seorang mahasiswa Indonesia berlatar belakang engineering dari MIT, Massachusetts Institute of Technology, menampilkan sebuah instalasi berjudul Living Network Pavilion yang tampil di sebuah event bergengsi yaitu Burning Man di negara bagian Nevada. Kenapa namanya Burning Man? Ini diambil dari acara terakhir atau acara puncak dari selama seminggu penuh memamerkan karya seni, memamerkan karya instalasi, Betul. ataupun juga festival musik dan juga kemandirian serta berbagai pesan-pesan sosial lainnya disampaikan dalam festival ini. Dan di hari terakhirnya diadakan sebuah tradisi yaitu membakar sebuah patung yang disebut man. Makanya namanya Burning Man. Jadi semacam api unggunnya gitu Api ya di akhir unggun. acara ya. Dan Irmandi dia bisa atau memamerkan karya seninya instalasi di festival besar seperti ini. The Living Network Pavilion adalah kain arsitektur yang menggabungkan seni, teknologi, dan juga teknik. Living Network Pavilion adalah karya seni Irmandi Wicaksono, seorang seniman, desainer, dan engineer yang saat ini sedang menyelesaikan kuliah S3-nya di Massachusetts Institute of Technology Media Lab, jurusan Media Arts and Sciences. Menurut saya, pakaian kain itu di mana-mana, dan itu adalah salah satu media yang bagus untuk mengintegrasikan teknologi, supaya teknologi itu bisa tersebar di mana-mana dan membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan research saya adalah tentang menggabungkan tekstil dengan elektronik dan komputasi, di mana tekstil, pakaian, karpet, dan lain-lain di masa depan bisa mendeteksi kita dan berinteraksi dengan kita. Living Network Pavilion terinspirasi dari berbagai kultur di Indonesia seperti pura, tempat ibadah agama Hindu, serta kain batik dan ikat. Karya Irmandi ini tampil di Burning Man, salah satu event seni terbesar dengan lanskap padang pasir di Black Rock City, Nevada. Event yang dihadiri oleh puluhan ribu pengunjung termasuk musisi, aktivis, dan seniman dari berbagai negara, merupakan ajang di mana teknik, seni, dan juga pengalaman kolektif berbaur menjadi satu. Karena ini adalah salah satu event terbesar di dunia, apalagi kalau kita berbicara tentang art yang menggabungkan engineering dan juga ekspresi. Irmandi yang mulai mengenal tekstil dari neneknya, seorang penjahit dan penenun kain,
menjelaskan bahwa tiap bagian dari Living Network Pavilion mempunyai kisah hubungan dengan dunia mistis, dengan robot, dan dunia masa depan. Di mana pattern motif-motif di kain ini sangat mendalam, mempunyai banyak makna. Dan juga banyak kultur di Indonesia yang seperti gunungan, for example, yang koneksi kita dengan mystical. Sementara pada malam hari, karyanya ini akan bermetamorfosa menjadi kain interaktif yang dapat berkomunikasi dengan lampu-lampu dan musik. Ocean Bole, seorang ilmuwan kelautan yang juga rekan kerja Irmandi di MIT, mengagumi karyanya ini. I think Irmandi's piece is a very healing piece. The fabrics all tell stories. All 12 panels have these unique symbols and icons. This calligraphy speaking a story through fabric. And as a dancer who dances with fabric and as a scientist who works with sound, Irmandi's piece really resonates as something that it touches my heart. It makes me feel like magic is possible. Dengan instalasinya yang memadukan sains dan seni, Irmandi Wicaksono bereksperimen dengan material yang mengeksplorasi teknik fabrikasi digital dan simbol-simbol budaya Indonesia. Jadi orang-orang banyak yang tahu tentang Indonesia dan tentang bagaimana kain itu adalah suatu hal yang penting. Tidak cuma untuk proteksi, ekspresi, tapi juga untuk interaksi. Dari Black Rock City, Nevada, Dania Iman, Jenia Dulu, Nia Iman Santoso, VOA. Selamat untuk Irmandi. Karya seninya tadi berhasil dipamerkan di sebuah festival yang sangat besar yaitu Burning Man. Dan mencerminkan tidak hanya dari segi futuristik tapi juga mengangkat budaya-budaya Indonesia dan sangat merepresentasikan dirinya sebagai seorang seniman. Memang ya sebagai seorang seniman kita harus atau bisa mengambil resiko-resiko yang cukup sulit dan bisa mencari ide-ide yang tidak gampang. Jangan takut gagal, kalau gagal pun bisa masuk ke museum kegagalan. Betul, nah kita akan berkunjung pemirsa ke sebuah museum terbaru di Washington DC. Museum Kegagalan menampilkan 150 produk gagal pemirsa. Tapi biarpun gagal, ternyata ini membuka jalan untuk inovasi-inovasi lainnya yang lebih menjanjikan. Kursi yang terinspirasi dari hula hoop ini seharusnya membantu Anda berolahraga di kantor, tetapi justru membuat orang pusing. Sepeda yang terbuat dari plastik ini bergoyang-goyang dan terjatuh saat digunakan. Wow, she really chews. Dan sebuah boneka yang didesain untuk mengunyah makanan plastik juga bisa menggigit jari anak-anak. Ini hanyalah beberapa contoh dari lebih dari 150 produk gagal yang saat ini dipamerkan di Museum of Failure, alias Museum Kegagalan di Washington. Samuel West adalah pendirinya. It's products and services that people who invested money and resources into them had very high expectations that good things would happen, and things did not turn out the way they had planned. Objek-objek tersebut mewakili berbagai industri, mulai dari bencana di laut hingga moda transportasi yang tidak praktis, mahal, dan berbahaya. West mengatakan beberapa di antaranya sama sekali tidak masuk akal. A face mask that gives your face electric shocks to make you look more beautiful. A golf club that you urinate into so that you don't have to go to the bathroom out when you play golf. West, yang berprofesi sebagai psikolog, mengatakan bahwa kegagalan penting untuk kemajuan. Tujuan museum ini adalah untuk menghilangkan stigma terhadap kegagalan. In the United States, it's a society obsessed with success. So failure is very sensitive, especially in the corporate world. So this is a big problem for organizations because if you don't accept the fact that you fail, you will not be innovative and you will not be able to learn from your failures. West merujuk pada perusahaan-perusahaan dengan produk yang awalnya gagal dan kemudian berevolusi menjadi sensasi yang luar biasa. Dari Power Glove dan konsol game 3 dimensi yang merusak penglihatan anak-anak dalam 15 menit, But Nintendo learned from these failures
and created one of the most successful gaming consoles of all time, the Nintendo Wii. Sebelum pulang, pengunjung berkesempatan untuk berbagi pengalaman kegagalan mereka. Most of the things that people write on the share your failure wall are things that they didn't do, as opposed to things that they did. Ini menjadi pesan untuk berani mengambil risiko. Kegagalan adalah sebuah momok besar bagi warga Amerika. Sebuah survei dari Linkagov tahun 2015 terhadap 1000-an responden orang dewasa mengungkap fakta bahwa kegagalan menempati posisi 2 dari hal-hal yang paling ditakutkan. Di atas laba-laba, namun di bawah film horor. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Pemirsa, kegagalan itu memang bisa menjadi momok yang sangat mengerikan. Jadi orang jadi takut untuk melakukan sesuatu yang beresiko. Tapi ada juga filsafat dari Indonesia ataupun juga filosofi di Indonesia mengatakan kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi jangan menyerah pemirsa, tetap semangat melakukan inovasi ataupun juga perubahan dan strategi untuk mencapai cita-cita. Memang harus agak sabar gitu ya. Kadang-kadang waktunya memang harus tepat. Dan menarik sekali tadi Ian, kalau misalnya saya ke sana, di sana tuh ada yang namanya tembok share your failure. Oh ya. Kalau misalnya di sana, saya mungkin bisa curhat ya satu folio. Kayaknya banyak sekali kegagalan, tapi saya tidak menyerah karena itu adalah sebuah kesuksesan yang tertunda. Ya nggak? Betul. Nah, pemirsa, kita istirahat lagi. Sekarang reportase weekend akan segera kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend. Kali ini kita mengajak pemirsa untuk berkenalan dengan seorang perempuan cilik. Ini menarik sekali ya, Milinka Winata. Dia berdomisili di California dan ternyata dia fasih 3 bahasa dan mengantarkannya ke dunia entertainment. Betul, Milinka Winata atau Millie Winata ini berperan dalam film pendek pertamanya yang berjudul Closing Dynasty. Closing Dynasty ternyata memenangkan berbagai penghargaan bergengsi, termasuk Berlin International Film Festival, South by Southwest, dan juga Palm Springs International Film Festival. Langsung aja kita kenalan dengan aktris cilik ini. Seperti ayahnya yang berprofesi sebagai animator, Milinka Winata senang menggambar. Hobi lain Millie termasuk main piano atau membantu mamahnya masak di dapur. Millie juga mencetak sederet prestasi. Lewat film pendek Closing Dynasty, pengalaman pertamanya dalam dunia film. Pernah nggak sekolah acting? Belum, tapi aku nyanyi. Di sekolah? Iya, di sekolah. Di sekolah. Wira dan Nana Winata menanamkan tradisi budaya Indonesia Tionghoa dengan menyekolahkan Millie di sekolah imersi sehingga fasih berbahasa Inggris, Indonesia, dan Mandarin. Tak disangka, itu menjadi modalnya masuk dunia entertainment. Jadi waktu pandemi, Millie kalau bikin PR tuh harus divideoin. Nah, videonya itu jatuh ke tangan salah satu produser komersial gitu. Terus langsung ditawarin, kamu mau jadi masuk iklan nggak buat photoshoot gitu loh. Terus dari situ ya udah Millie jadi sering banyak photoshoot buat Disney, buat Fat Kids, Target ya. Hingga akhirnya video audisi Millie jatuh ke tangan Lloyd Yi Che, sutradara Kanada keturunan Korea yang bermukim di kota New York. Closing Dynasty is about a little girl who wanders New York City hustling people for money. Karakter Queenie awalnya ditujukan untuk anak laki-laki, tapi tak ada aktor yang cocok. Aku habis nervous. Apa? Nervous. Nervous? Iya, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia nervous? Ya. Gugup. Aku gugup. Ditanya apa aja? Tanya Suruh acting. Suruh acting, suruh praktek.
artis lainnya. Aku Ngomongnya kayak harus gimana? ngomong bad words juga, sama aku harus bahasa Mandarin di dialognya. Papa, 那是一句就什么？ Immediately from the get-go, Millie was this shining star. She had this incredible charisma that no one else had. Kids on set, I mean, it really varies, right? When they're young, they're naturally just curious. So a lot of my job is you have to keep their attention focused. But with Millie, it was very unique because she is a consummate professional. She is goofy and silly, and she's, you know, curious and precocious in real life, and that's who we wanted on screen. But she added a certain, you know, there's a melancholy to the role. There's a certain sadness to the role that she just naturally brought. She knows the context of the story and the character, and that's very rare for a 6-year-old kid. Closing Dynasty adalah peraih Future Gold Film Fellowship yang disponsori Netflix, Tribeca, dan Gold House, organisasi nirlaba yang mempromosikan kepentingan warga Asia Amerika. A lot of the background comes from the small business owners during the pandemic, you know, and the struggle that they had, and specifically around Asian American hate during that time. And I really wanted to, you know, focus on that demographic. Thank you. Closing Dynasty mendulang berbagai penghargaan bergengsi tahun 2023. Di antaranya Piala Crystal Bear untuk film pendek terbaik di Festival Film Internasional Berlin. Pemenang pilihan penonton dan nominasi narasi pendek terbaik di South by Southwest, juga film pendek terbaik di Palm Springs International Film Festival. Dari Sierra Madre, California, Aryatna Budianto, Virginia Gunawan, dan Supriyono, serta Randy Wicaksana di kota New York, VOA. Ya, Ian, menarik sekali. Jadi Millie ini memang punya turunan kayaknya ya, bakat seni dari ayahnya. Ayahnya ini Wirawinata adalah pemenang Emmy Awards. Ini adalah ini ya penghargaan yang sangat bergengsi ya untuk insan pertelevisian di Amerika Serikat. Dia menang untuk animasi pendek. Ya, jadi beberapa tahun lalu saya sempat ketemu dengan ayahnya, dan sekarang saya ketemu dengan anaknya yang ternyata menang untuk film pendek pertamanya. Luar biasa. Buah ternyata tidak jauh ya, ya jatuhnya jatuh dari pohon. pohonnya. Ya. Dan untuk Millie sukses terus walaupun masih usia belia, kelihatan sekali ya sangat berbakat, dan banyak sekali pujiannya dari tadi sutradaranya langsung memuji. Betul, dan dia Millie. waktu itu masih umur 6-7 tahun, belum 7 masih tahun. usia 6-7 tahun. Membanggakan sekali. Banyak sekali kisah-kisah diaspora Indonesia di sini yang memang sangat membanggakan dan selalu kita sampaikan di Reportase Weekend. Namun sayangnya pemirsa, kami berdua harus pamit dulu dan kita akan kembali minggu depan. Kita akan pamit, saya Ian Umar. Dan Aryatna Budianto. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa, dan tidak lupa untuk mengajak Anda berpartisipasi dalam media sosial kami dengan handle @VOA Indonesia. Dari studio VOA di Washington DC, kami undur diri dulu. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.